Shalom semuanya, anak-anak MEM di kelas 2. Hari ini kita akan masuk di pendidikan agama Katolik untuk kelas 2A. Sebelum kita masuk di pembelajaran selanjutnya, MEM tidak akan lupa mengingatkan, jangan lupa jaga diri, jaga kesehatan, dan jaga hati, serta sering cuci tangan walaupun beraktivitas di luar maupun di dalam rumah. Sebelum kita memasuki pembelajaran selanjutnya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan sikap dengan berdoa yang baik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kami teman untuk bermain dan bergembira. Ajarilah kami selalu rukun di saat bermain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setiap orang senang bermain. Bermain di lingkungan rumah, bermain di sekolah, atau bermain di tempat rekreasi. Bermain adalah kegiatan yang dilakukan untuk kesenangan. Bermain akan lebih mengasyikkan bila dilakukan bersama teman. Coba amati gambar di bawah ini. Nah, di bawah ini ada dia jenis-jenis atau beberapa jenis permainan yang dilakukan dengan bekerja sama bersama teman. Jadi pada saat bermain dengan teman, jangan sampai ada yang berantem, ada yang rebut-rebutan, ada yang tidak mau mengalah. Karena jika ada hal-hal tersebut, maka permainan di antara anak-anak atau di antara kalian pasti tidak akan berjalan dengan baik. Jadi harus saling mengalah, saling bekerja sama, barulah dapat tercipta permainan yang menyenangkan. Ternyata anak-anak bermain itu memiliki banyak manfaat. Dengan bermain, kita dapat bergembira, melatih kekuatan fisik, melatih diri untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan, membangun sikap jujur, disiplin, tidak mau menang sendiri, melatih sportivitas, belajar hal baru dari teman, dan belajar mentaati aturan. Karena itu, bermainlah dengan gembira. Dengan bermain, kita menemukan anugerah Allah dalam diri kita masing-masing. Bacaan kitab suci. Nah, ternyata di dalam kitab suci ada juga tokoh yang dapat kita teladani, yaitu persahabatan antara Yonatan dan Daud. Ada di kitab 1 Samuel 18 sampai 19. Jadi di situ dikisahkan bagaimana persahabatan antara Yonatan dan Daud. Sekarang dengarkan, Mem akan menceritakan sedikit mengenai pertemanan atau persahabatan antara Daud dan Yonatan. Meskipun anak raja, Yonatan mau bermain dan bersahabat dengan Daud, anak Isai. Daud menghormati Yonatan, demikian juga Yonatan menghormati Daud sebagai teman. Mereka bermain dengan gembira dan mampu membina persahabatan yang akrab. Sebagai sahabat, bukan hanya menikmati kegembiraan di saat bermain, tetapi lebih dari itu, mereka juga saling menolong dengan hati yang tulus. Hal ini tampak ketika Yonatan rela menghadiahkan perlengkapan perang miliknya seperti panah, pedang, dan ikat pinggangnya kepada Daud, karena ia tahu Daud sangat membutuhkannya. Ketika Daud memimpin perang, ia selalu menang, sehingga ayah Yonatan, Raja Saul, mengangkat Daud menjadi kepala prajurit. Karena itu kita juga berusaha akrab dengan teman, akrab dengan semua teman, jangan memilih-milih teman ya. Jangan karena misalnya kami itu satu suku atau aku hanya mau bermain dengan yang satu agama. Aku hanya mau bermain dengan yang satu suku. Aku hanya mau bermain dengan tetanggaku saja, aku tidak mau berteman dengan tetangga yang lain.
Jangan. Dalam berteman itu jangan sampai memilih-milih teman. Kita harus saling menghormati dan berbagi, maka hidup akan menjadi indah. Oke, tugas kamu hari ini, buatlah doa syukur karena mendapat teman yang baik. Lalu hiaslah dengan indah. Silakan untuk doa ini ditulis di buku catatan saja. Sekarang coba kamu renungkan, apakah aku menghormati dan berbagi dengan teman-temanku? Kira-kira apakah kamu sudah menghormati dan berbagi dengan teman-temanmu? Berharap kalian akan saling menghormati, saling mengasihi, jangan memilih-milih teman seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya. Oke, adapun rangkuman yang dapat kita ambil dari materi hari ini, ada bermacam-macam permainan yang dapat dilakukan sendiri atau bersama teman. Dalam bermain, kita perlu bekerja sama dengan teman. Kita harus menaati aturan dalam bermain. Manfaat dari bermain bersama teman yaitu kita dapat bergembira bersama teman-teman, kita dapat berlatih untuk bekerja sama, kita dapat belajar dari teman, dan lain-lain. Daud dan Yonatan merupakan teladan kita dalam persahabatan. Tadi Mem sudah jelaskan bagaimana persahabatan antara Yonatan dan Daud. Demikian yang dapat Mem sampaikan pada pembelajaran hari ini. Jika banyak kata-kata Mem salah, mohon dimaafkan, dan jika ada pertanyaan silakan ditanyakan via WA group atau WA pribadi. Sekarang mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih telah memberiku banyak teman untuk bermain. Bantulah aku supaya dapat bermain dengan jujur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.